Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Putra, mahasiswa tingkat 1 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dari program studi Kesehatan Hewan dengan NIM 02122318. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang bangga berbahasa Indonesia serta menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah era globalisasi dan digitalisasi supaya tetap terpelihara dan dikenal di kancah internasional. Bahasa merupakan sarana manusia untuk berpikir, yang merupakan sumber awal manusia agar memperoleh pemahaman dan ilmu pengetahuan. Sebagai simbol sebuah pemahaman, bahasa telah memungkinkan manusia untuk memahami apa yang ada di sekitar, serta mengantarkan dia memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian. Sedangkan globalisasi merupakan era terjadinya perubahan massa akibat budaya asing. Globalisasi mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi. Sekarang ini perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Semua ini menyangkut kedisiplinan berbahasa nasional dengan mematuhi sebuah kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia. Dengan disiplin bahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif dan juga pengaruh bahasa asing. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa Indonesia. Itulah penggalan dari kalimat Sumpah Pemuda yang menyatakan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa bahasa Indonesia. Lahir pada 28 Oktober 1928 ketika para pemuda Indonesia melakukan ikrar yang disebut Ikrar Sumpah Pemuda. Para pemuda saat itu memberi pengakuan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan menjadi kebanggaan bahasa Indonesia. Karena itulah Oktober diperingati bulan bahasa dan sastra Indonesia. Negara yang kaya akan bahasa, etnolog mencatat bahwa di Indonesia ada 707 bahasa yang dituturkan oleh sekitar 221 juta penduduk. Untuk itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional agar menjadi pemersatu dan penghubung seluruh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Selain itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 mengatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Daerah jati diri bangsa Indonesia adalah terletak dari bahasanya. Jika bahasa Indonesia mulai memudar, maka sama artinya dengan jati diri yang mulai hilang. Dari bahasanya, jika bahasa Indonesia mulai memudar, Bahasa Indonesia dapat bertahan di era globalisasi dan di perkembangan teknologi, asalkan pencampuran bahasa asing dan slang word yang berlebihan dibatasi. Untuk itu, diperlukan sebuah kesadaran dari masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahasa Indonesia, karena jika bukan kita yang menjaga bahasa Indonesia, siapa lagi? Pergi ke pasar beli mangga impor dari Asia. Mari bangga berbahasa Indonesia, mari jaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.